Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan money politics masih terjadi sampai saat ini. Caimin menyebut biaya untuk menjadi anggota DPR kini masih cukup berat, yaitu sekitar 40 miliar. Bahkan dia menyebut ada yang mengeluarkan kos 20-25 miliar saja tidak berhasil. Apa komentar Anda mengenai biaya berpolitik di Indonesia yang diungkap Caimin ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ampun ya, gila benar. Kalau begitu sih saya lebih baik ada uang segitu mendingan usaha sendirilah yang halal. Karena ingat loh bapak-bapak ya, ibu-ibu yang mau jadi caleg dan sebagainya, kalau uang itu didapat dengan cara tidak halal, kamu tanam apa kamu akan tuai. Ingat itu, jangan ingatnya hanya di dunia ini aja, nanti di akhirat pun akan ditagih itu. Jadi jangan main-main dengan jabatan, apalagi ini untuk kesejahteraan rakyat, jual belikan, kita korup yang bukan menjadi hak kita. Nanti apa yang kalian tanam, kalian akan tuai itu. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan ya, ingat itu, karma hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya juga. Ingat itu, ya, uang 40 M itu lebih baik dibuat bikin rumah sakit atau sekolah, lebih manfaat untuk masyarakat daripada caleg gitu. Masih fantastis loh segitu ya, bukan main. Saya tuh bisa beli gunung loh. Memang di kita susah sih. Ada uang Anda terpilih, nggak ada uang Anda terisi. Itu nggak bisa mata kenyataan. Saya jujur ya, saya bilangin. Dulu saya udah kepikir juga. Saya nggak mau karena nggak ada uang. Tapi dia terus maju. Akhirnya malah sekarang belum sembuh loh. Jadi mohon maaf nih, di Indonesia tuh Anda uang Anda terpilih, nggak ada uang Anda terisi. Mau di bidang apa aja, patokannya begitu. Jadi kalau untuk maju, mohon maaf nih, belum tentu. Karena uang kita butuh, tapi bukan uang segala-galanya gitu loh. Ya begitulah kira-kira. Aduh, sebuah itu kayaknya buka kartu banget gitu ya, soal 20 miliar ya. Jadi udah jelas itu bukan mental seorang pengusaha. Kalau seorang pengusaha punya modal 20 miliar, wah itu dalam 1 tahun udah berlipat berapa kali tuh. Nah berarti kalau mereka kan memang jadi katakan politikus ya, itu untuk mencari uang lewat nanti titip proyek baru itu cari duitnya titip proyek gitu. Jadi memang bukan mental pengusaha. Terima kasih. Ya, menurut saya problem utama bangsa kita memang sistem berpolitik, sistem bernegara, sistem berbangsa yang sangat salah. Kenapa? Karena semua dari partai politik. Gitu. Semua berebut untuk mendirikan partai politik demi apa? Demi mendapatkan kafling kekuasaan yang berbagi kue. Gitu. Nah, dengan kondisi demikian, seorang presiden yang luar biasa mumpuni pun akan tersandra karena partai politik pegang power luar biasa gitu. Nah, dengan kondisi demikian akhirnya semua berlomba untuk menjadi member dari legislatif, sehingga mereka berlomba-lomba mengeluarkan uang yang sedemikian besar untuk akhirnya dapat ditebus dengan korupsi, apalagi bagi-bagi kafling. Ya contoh yang paling gampang kan, yang paling kelihatan adalah yang BTS kan, nggak main-main, 10 triliun, 8 triliun dikorup. Kan udah gila-gilaan ini namanya. Jadi sepanjang memang sistem berpolitik dengan partai yang dominasi tersebut nggak diperbaiki, pesimis lah untuk bisa bagus bangsa ini. Meskipun presidennya bahkan melebihi Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi aja sekarang tersandra kan dengan partai politik. Itu aja. Kayaknya sistem politik di Indonesia ini sejak AI reformasi ya, itu agak campuran ya, ikutin USA, kota gubernur dipilih oleh rakyat. Tapi kalau di USA itu kan partainya cuma 2, cuma ada Demokrat sama Republik, seingat saya gitu ya. Tapi juga di sini kombinasi multi partai, ikutin Jerman sama Perancis, Eropa Daratan lah. Tapi yang aneh kalau di negara Eropa Daratan itu wali kota, gubernur itu dipilih oleh presidennya, hanya pemilihan langsung itu presiden doang. Jadi di Indonesia ini nggak jelas gitu sistemnya, kombinasi gitu ya antara Anglo US
sama Eropa Daratan gitu ya. Dan kalau menurut saya zamannya Pak Soekarno juga seperti ini, dan ternyata nggak bagus, itu sistemnya dihilangkan gitu. Itu juga zaman Pak Harto juga presiden juga dipilih langsung ya. Partai politik ada tapi cuma 3. Jadi ya kalau menurut saya gini nih, simpelnya aja, kalau biaya politik mau efisien, partai politiknya jangan sebanyak sekarang. Ikutlah yang bagus zaman Pak Harto atau Pak Soekarno, yang bagus kita ambil, jangan kita buang, kita ambil aja. Terus udah gitu juga pemilihan DPR itu waktu sekarang ini katanya misalnya PDIP ada 10 orang, ada fotonya gitu, itu kan membuang biaya gitu. Menurut saya mendingan GRT kayak zaman dulu lah, anggota DPR-nya siapa gitu, jadi lebih efisien. Apa yang bagus pada zaman Pak Harto, Pak Karno itu Orde Lama, Orde Baru, terus sudah gitu dibenciin gitu ya, semua sistemnya dibuang, kan nggak semuanya jelek gitu. Saya sudah pernah bilang, memang ada tarif-tarif tertentu untuk menjadi caleg, presiden, wakil presiden, atau badan yudikatif dan lain sebagainya, kemungkinan ada. Dan kalau tidak, skenarioan yang bisa gratis. Jadi ada VIP yang maunya gratisan, tapi di skenario ada yang membayar. Selalu itu ada di pemilu Indonesia, dari pertama kali negara ini ada pemilu di tahun 1995 sampai 2019 kemarin, bahkan terus lagi kemungkinan tahun 2024. Caimin itu kalau secara 40 miliar, tidak semua tarifnya sama 40 miliar. Ada yang kurang, ada yang lebih. Demikian juga buat pilkada dan yang di presiden dan wakil presiden, kemungkinan seperti itu. Di yudikatif juga kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caimin kan ada ya, mungkin dia begitu gitu, tapi banyak juga ya nggak modal banyak, karena kan nggak semua orang Indonesia itu kotor. Mestinya yang dipikirkan itu pertama penegakan hukum. Hukumnya kalau yang money politik ya ditangkap, dipenjara tuh. Yang kedua itu sistemnya diperbaiki. Mungkin kayak gubernur itu kan, gubernur ya selain gubernur DKI kan, itu kan kerjanya cuman perpanjangan tangan pusat, itu ya dikurangi, itu biar duduk sama presiden. Kalau kabupaten itu memang kerjanya kan banyak, ngeluarin perizinan, itu biarlah dibikin rakyat. Nah karena masyarakat kita kan makin lama makin pintar. Jadi, ini jelek langsung diganti, ntar diganti lagi, ya nggak ada habisnya lah. Jadi kalau kita bicara ke belakang lagi, ubah lagi sistem yang sudah ada, itu nggak akan habis-habisnya gitu. Jadi sudahlah, kita maju ya udah, terus maju ke depan, jangan balik lagi ke belakang gitu. Nah caranya itu gampang saja, penegakan hukum, ya penegakan hukum itu harus diperkuat, itu kuncinya. Nanti kalau pemberantasan korupsi, penegakan hukum itu sudah ketat, kuat gitu, nanti politisi semua akan menyelesaikan diri, berhitung dengan cermat gitu, berapa biaya kampanye yang mereka layak mereka keluarkan gitu. Jadi mereka tidak semena-mena atau tidak menghambur-hamburkan uang semaksimal mungkin dia berjudi gitu ya, gambling di pemilihan umum dan pilkada gitu, membuang duit karena berharap begitu mereka dapat kursi, mereka akan kembali semua modalnya. Nah kalau pemberantasan korupsinya betul kuat, mereka tidak ada koruptor, politisi akan berpikir begitu, tahu bahwa ini sekarang nggak eranya lagi nih, bisa main proyek sana sini, bisa nyadut anggaran sana sini, jadi lama-lama akan bersih gitu ya, saya kira begitu. Jadi saya tidak heran kalau DPR itu menjadi sarang koruptor. Mereka harus mendapatkan kembali uang yang sudah dijadikan mahar itu 40 miliar. Makanya tidak heran kalau ada undang-undang yang merugikan koruptor itu tidak dibahas, tidak disahkan. Misalnya undang-undang perampasan aset itu sampai sekarang tuh nggak ada kabarnya. Tapi kalau undang-undang yang menguntungkan koruptor, misalnya kalau anggota DPR korupsi jangan dihukum, nah itu pasti dibahas satu malam pun selesai. Begitulah DPR sini. Di DPR itu Dewan Perampok Rakyat. Terima kasih. Kita rakyat juga udah tahu lah kayak gitu, Caimin, siapa kayak ngomong itu udah bukan rahasia umum lagi. Masalahnya enak ini jadi pengelola negara ini, minimal dapat santunan lah, dijamin lah oleh negara ini kalau memang mereka terpilih. Tapi kalau tidak ya resikonya, asal mental dan imannya kuat, alhamdulillah bisa berjalan normal. Tapi kalau mental dan imannya tidak kuat, wah banyak kan kita sudah lihat
sebelum-sebelumnya contoh-contoh. Jadi kembali lagi, memang saya tekankan lagi di mengelola negara ini paling nyaman, paling enak lah daripada mengelola suatu perusahaan. Karena berbondong-bondong, satu itu. Kedua, kalau kita cuma 100, 200, 500 sampai setengah ember pun enggak. Aduh, ibaratnya itu kita itu ngebuang duit tapi kita bisa gila nantinya. Saya udah beberapa teman saya bermain kayak begitu. Mereka cuma bermain begitu saja tapi ya hasilnya nihil. Ya kembali lagi kita tekankan, coba tolong berempatilah. Jangan uang yang bermain itu. Ini negara ini dibangun dengan darah oleh founding father kita, bukan dengan uang. Mereka tidak memikirkan uang. Jadi untuk itu mau Caimin mau siapa yang berbicara itu, kita untuk menjadi seorang politisi di Indonesia ini sudah bukan rahasia umum lagi lah. Gitu saja. Saya begitu nggak heran lagi, memang negara demokrasi seperti itu perlu biaya banyak karena kita kan mengatakan diri negara demokrasi. Ya kalau mamanya menang dia menjadi enak, tapi kalau kalah dia menjadi orang gila, gitu aja. Ya yang harus dirubah menurut saya, ini saya pemikiran seorang yang berusia 29 tahun ya, saya masih 29 tahun. Yang saya lihat itu yang harus dirubah itu sistemnya gitu. Jadi meritokrasi lah disebutnya. Jadi dibuat semacam perlombaan kayak cerdas cermat gitu. Nanti pemenang dari situ menjadi seorang perwakilan rakyat gitu. Entah itu DPR gitu ya, ataupun gubernur gitu. Jadi sehingga di situ ada proses istilahnya seleksi yang terbuka gitu, tanpa ada ngeluarin biaya gitu. Jadi menurut saya sistemnya yang harus dirubah gitu. Iya, memang untuk saat ini politik itu memang harganya mahal ya. Jadi berpolitik itu banyak sekali menggunakan biaya. Jadi kalau sudah jadi ya pasti terjadi korupsi yang besar gitu. Nah, yang ini harus kita pikirkan bersama supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Begitu kira-kira. Terima kasih. Kalau menurut saya kan waktu kemarin Pak Ahok kan sudah ngomong nggak ada makan siang yang gratis. Itu aja kita mesti tahu kalau Pak Ahok pernah ngomong begitu ya. Makanya ini jadi kalau ke politik 40 miliar katanya. Dan ini jadi politik doang. Bagaimana kalau jadi apa-apa yang lebih tinggi lagi? Pasti di atas itu. Bisa 1 triliun mungkin. Makanya pejabat berlomba-lomba dengan cara tidak langsung berkorupsi, disuruh korupsi, itu aja Bu. Ya, kos politik di Indonesia itu memang tinggi. Ketinggian kos di politik di Indonesia itu harus diumumkan transparan ke publik. Saya pernah ikut calon legislatif provinsi di Maluku Utara. Itu saya bisa mengeluarkan sampai ratusan itu, ada yang sampai miliar. Kebanyakan itu di transportasi, pengadaan alat-alat kampanye, kaos, mobilisasi dan segala macam. Nah, kondisi kayak begini itu harus disikapi dengan bijak supaya ketika orang itu ikut politik dia jangan jadi pelacur politik, tapi memang dia udah siap untuk investasi dalam politik. Oleh karena kos politiknya mahal, feedback yang harus didapat pada saat dia menjabat itu juga harus baik untuk mengembalikan kos politiknya. Atau kalau enggak dibikin satu aturan, semua orang yang berhasil menang masuk ke legislatif atau kemanapun, itu kos politiknya harus diganti sama negara untuk meminimalisir bahwa dia itu melakukan tindakan korupsi. Karena dia melakukan itu kan pakai dana banyak juga, nggak tahu dananya dari mana. Kalau itu seandainya tidak ada penggantian ketika duduk, ya yang terjadi adalah dia cari penggantinya untuk mengembalikan kos yang sudah dikeluarkan, yaitu dengan apa? Korupsi. Nggak ada jalan lain, kurang lebih kayak begitu. Ya, semakin jelas bahwa berpolitik itu adalah berbisnis. Karena pakai investasi awal. Kalau dimulai dengan motivasi yang salah, maka hasilnya juga pasti
akan melenceng dari yang diharapkan. Terima kasih. Caleg wajib punya uang buat kampanye. Itu hukumnya wajib ya. Seorang caleg yang pintar, berintegritas saja itu tidak cukup. Nah, caleg pun juga harus memiliki strategi yang jitu untuk mengambil hati konstituen ya. Jika tidak, sudah mengeluarkan uang banyak, biaya besar, tetapi gagal juga melaju ke Senayan. So, menurut saya, punya uang belum tentu tidak lolos. Nggak punya uang, makin tidak lolos. Oke, thank you. Kalau menurut saya, lebih baik para ketua partai itu berkumpul buat aturan main, karena mereka kan yang akan duduk di DPR. Jangan ada money politik lagi. Bagaimana caranya? Mereka duduk sama-sama, rumuskan bagaimana caranya, hentikan semua money politiknya, baru itu bisa berjalan. Indonesia tambah lebih maju. Jadi pendapat saya ini sebenarnya yang salah politikus juga dan partai gitu. Sudah membiasakan diri atau sudah mengedukasi rakyat dengan sebutlah dengan duit. Jadi entah itu seperti ada yang dari PDIP itu yang di Madura katanya itu udah rutin dia kasih amplop kan. Nah, itu sebenarnya cara wakil dari rakyat dalam ini PDIP ya untuk menghalangi pesaing-pesaingnya sebenarnya. Nah, jadi harusnya dibuat peraturan baru. Tidak boleh ada iming-iming seperti itu walaupun rakyatnya minta. Begitu ketahuan dia iming-iming, batal jadi anggota DPR. Jadi jangan mengeluh Muhaimin Iskandar. Itu salah kalian sendiri sebagai politikus. Gitu. Kalau mau bertambah saya sih ya mungkin kita ingin ya itu kan sebagai itu ya istilahnya untuk yang istilahnya yang punya senioritas lah istilahnya di politik ya, ada baiknya sih disaring ya sebelum memberikan komentar ya istilahnya gitu ya. Jadi biar nggak itu kan apalagi ini masalah di politik, apalagi mau pemilu ya. Bisa kita harap sih dikasih itu ya istilahnya yang hal-hal yang jangan sampai memperkeruh dan pemilu ya istilahnya gitu. Karena bagaimanapun juga ini kan sensitif banget ya masalah ini ya. Jadi bisa memperburuk ya citranya dari DPR itu sendiri itu loh. Jadi kita harap sih ya tolong gitu ya mungkin sebagai yang senior yang di politik ya tolong di itu ya istilahnya komen pun juga jangan sampai memperkeruh masalah gitu aja sih. Jadi kan kita pun juga enak dengar juga gitu. Nah itu aja, makasih. Kayaknya kalau kita sebagai yang biasanya udah tahu ada berita atau kabar yang seperti tadi itu ya 40 miliar, ada 95 miliar. Tergantung posisi mereka yang udah biasa di dalam karir politiknya, apa pantas itu sampai ada orang yang bayar jabatan yang anggota DPR, kayaknya nggak pantas. Tapi kalau emang ternyata faktanya emang bener begitu sih, kayaknya saya nggak senang gitu sampai bayar yang 40 juta gitu ya. Mungkin sebaiknya hal-hal yang pernah terjadi yang kayak itu saya percaya sih kayaknya sih, cuma kayaknya saya maunya dikurangi gitu loh. Ada banyak orang yang bayar jabatan seperti itu. Terima kasih, gitu aja. Ya saya sih kurang tahu ya kalau misalnya apakah semua anggota DPR harus keluar segitu, dan ini bisa buat jadi pertanyaan nih buat debat pilpres nih, gimana ntar calon presiden kita itu kalau dikasih pertanyaan gitu jawabnya gimana. Kalau misalnya emang kenyataannya harus keluar segitu ya nggak mungkin lah dia masih mikirin rakyat gitu loh. Dia harus balas budi atau enggak balik modal kalau pakai duit sendiri gitu kan. Kan begitu aja sih logikanya aja, nggak perlu terlalu susah-susah gitu aja. Oke, makasih. Ini
introspeksi kita bersama saja semuanya. Negeri ini lucu. Sudah tahu jadi DPR modal sekian, gajinya berapa, orang berebut. Jadi pegawai negeri, polisi dan sebagainya sudah tahu gajinya berapa, masuk mesti bayar seperti apa, dia berebut. Nah ini kan ada apa begitu? Ini yang mari kita jadikan introspeksi kita bareng-bareng, kan nggak nyambung begitu loh. Lo mesti keluar sekian, tapi nanti sudah tahu kan gajinya itu cuma sekian, tapi kenapa masih pada berebut semua begitu. Demikian, terima kasih. Saya ambil ibarat seperti saya deh. Saya udah umur 67 tahun, kerja udah umur 40 tahun. Punya harta aja nggak sampai 10 miliar, 5 miliar. Kalau misalnya mau keluarin 25 sampai 40 miliar, mau kapan baliknya? Lebih tenang makan 5 miliar depositonya. Jadi maka itu korupsi nggak akan bakalan habis di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.